Nah, bedanya, cara pengiriman somasi di Tunaiku ini, itu dikirim seolah menakutkan banget. Seperti kayak dari kantor hukum asli, seperti dari kantor avokat yang asli. Tapi kalau diteliti, kantor avokatnya itu abal-abal, fake. Apakah benar ini somasi dari Tunaiku? Apakah ini benar dari Tunaiku? Pas saya coba searching, ternyata emang nggak ada pengacara yang atas nama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya, oke, langsung saja nih di pokok bahasan ini saya akan menjelaskan tentang masalah pinjaman online Tunaiku. Nah, banyak orang yang bilang katanya Tunaiku itu bukan pinjaman online. Lalu apa? Nah, jadi sebenarnya pinjaman online Tunaiku itu kredit tanpa anggunan atau disebut dengan KTA dari bank, dan banknya adalah Bank Amar ya. Jadi ini produk dari Amar Bank, punya pinjaman online disebut dengan Tunaiku, dan dia itu ada di aplikasinya, sama seperti Kredivo, Akulaku gitu. Itu juga nggak masuk dalam 102 pinjol ya, tapi dia disebut dengan kredit multi finance. Oke, sebelum saya membahas panjang lebar tentang masalah Tunaiku, tentang masalah ada di selapangan atau tidak, masuk slik OJK atau tidak gitu kan, dan bagaimana cara gaya penagihannya, saya menjelaskan dulu ya. Tunaiku ini adalah pinjaman online yang agak ribet saat pengajuannya. Ya, terbukti saat pertama kali kamu nge-apply di aplikasinya, itu biasanya ada melalui survei. Nah, survei itu orang bilang katanya sih kurir yang datang ya, kurir yang datang buat tanda tangan kontrak dan sebagainya gitu. Agak sedikit konvensional sih gitu. Dia pakai aplikasi juga, datang pakai tanda tangan di atas materai, kurirnya datang. Nah, dan biasanya juga ini survei. Surveinya melalui kantor atau surveinya langsung ke rumah. Tergantung kalian ngisi alamat datanya mau surveinya kemana. Nah, dan juga kalau misalnya kalian telat di sini di Tunaiku, itu dendanya per bulan 150. Mau dendanya 1 hari ke 2 hari, pokoknya pokok maksimalnya dendanya sebulan itu 150.000. Hitung aja kalau kalian telat lebih dari 2 atau 3 bulan. Saya kurang paham ya perinciannya seperti apa. Apakah setelah 90 hari denda itu hilang, berhenti, atau mungkin menunggu setahun atau 2 tahun. Pada kenyataannya ada juga teman yang 16 juta dia gagal bayar di Tunaiku, tapi pas dicek lagi bunganya itu berhenti di 21 juta. Nah, harusnya kan biasanya di pinjaman online kan 2 kali lipat nih. Kalau misalnya 16 juta berarti 2 kali lipatnya berarti 32 juta kan. Nah, tapi kalau di Tunaiku itu tidak seperti itu. Makanya saya kurang paham bagaimana cara dia memberlakukan denda ke nasabahnya. Oke, bicara masalah penagihan, yang buat kalian yang gagal bayar di sini, itu sama aja seperti pinjaman online yang lain ya. Tapi yang paling sering biasanya ini desa-desanya pakai cara yang membawa-bawa ke jalur hukum, seperti membawa surat somasi lah gitu kan, untuk kalian yang gagal bayar. Tapi kalian nggak perlu takut ya, karena somasi ini sebenarnya bukan hanya Tunaiku aja. Di pinjaman online banyak yang mau melakukan cara seperti ini. Nah, bedanya, cara pengiriman somasi di Tunaiku ini, itu dikirim seolah menakutkan banget ya. Seperti kayak dari kantor hukum asli, seperti dari kantor avokat yang asli. Tapi kalau diteliti, kantor avokatnya itu abal-abal, fake. Ya, banyak orang yang takut, apakah benar ini somasi dari Tunaiku? Apakah ini benar dari Tunaiku? Pas saya coba searching, ternyata emang nggak ada pengacara yang atas nama itu. Ya mungkin ada, tapi mungkin itu pencatutan atau seperti apa. Ya, gitu. Dan pada akhirnya teman-teman takut dan bingung bagaimana cara menyelesaikan gagal bayar Anda di pinjaman online. Untuk kalian yang bertanya lagi, Tunaiku masuk slik sudah pasti. Ya, karena ini pinjaman dari bank. Tercatat langsung di Amar Banknya ya. Kalian buka slik pasti di Amar Bank. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tunaiku ada di selapangannya dan di mana aja? Sudah pasti ada ya, sudah ada pasti ada di selapangannya. Dan biasanya ini banyak di wilayah Jabodetabek, khususnya di Jakarta. Jadi buat kalian yang mungkin di luar Jabodetabek masih oke-oke aja ya. Ada yang bilang katanya di wilayah Jawa Tengah, di kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya sudah ada bang, tapi kan saya tidak menemukan kevalitannya. Lebih banyak katanya yang di wilayah Jabodetabek, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Banyak juga yang ngeluh gaya penagihan DC pinjol di Tunaiku ini emang agak kasar. Ada juga yang bilang katanya baik-baik aja. Ya kita lihat aja apakah sebaik apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian telat 1 hari 2 hari, ya oke, mungkin penagihannya hanya mengingatkan aja.
ya. Terus melalui telepon juga mungkin mengingatkan kapan dibayar. Nah, lebih dari itu 2 bulan, 3 bulan kalian tidak bayar, penagihannya akan segera gencar banget. Mungkin gaya penagihannya udah lebih kasar, ya. Mungkin sudah pakai nada-nada yang lebih itu lagi gitu, yang lebih pasar lagi gitu. Nah, itu bisa jadi dipastikan itu sudah melimpahkan gaya penagihan itu ke pihak ketiga. Lalu banyak juga orang yang mengalami gagal bayar di tunaiku ini, DC-nya itu kasar pas saat datang, ya. Tapi update terbarunya katanya yang datang sekarang sih baik-baik aja ya gitu kan. Mungkin nggak tahu ya, yang datang sekarang udah lebih update karena udah banyak menemukan YouTube video. Mungkin juga banyak YouTuber yang membahas tentang masalah DC pinjol itu kasar. Akhirnya DC pinjol juga pasti kan nonton video-video ini ya gitu kan. Dia berpikir ya udahlah jangan kasar lagi gitu. Banyak orang yang cuma datang hanya mengasih surat doang atau penagihannya. Dan DC yang datang itu biasanya yang dimana awal pertama kali kalian disurvei. Nah itu, makanya kalian perlu tahu. Nah, bagaimana sih Bang cara menyikapi saat DC tunaiku saat datang? Ya, kalau kalian nggak mampu bayar, kalian tinggal bilang aja kalau kalian emang nggak bisa bayar. Selesai. Mau DC datangnya berkali-kali, mau DC datangnya 3-4 kali, omong seperti itu terus. Pokoknya kalian nggak usah lawan lah gitu. Datang ya udah. Ya memang banyak DC yang katanya tidak melengkapi surat sertifikat profesinya dia, tidak membawa dokumen-dokumen yang resmi gitu ya, yang kita tahu lah gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau kalian mengusir seperti itu atau mau minta kejelasan seperti itu, jawaban DC juga template. Jawaban DC akan bilang, emang kalau saya nunjukin kalian mau bayar? Ya, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita juga susah juga buat jawab ya. Walaupun kita tahu sebenarnya dia itu nggak bisa nunjukin. Nah, datang aja, biarin aja, suruh duduk, tanyain aja. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Inti permasalahan ini, Tunaiku itu ada di lapangan ya. Ini jadi salah satu pinjaman online yang kalau menurut saya sih dipikir baik-baik lah. Walaupun limitnya besar, ya mungkin limitnya bisa sampai puluhan juta, bahkan belasan juta. Tapi kalian berpikir-pikir juga, bunga di sini juga lumayan besar ya, gitu kan. Lalu untuk kalian yang emang sudah terlanjur di pinjaman online, kalian juga harus tahu resikonya. Kalian berani berbuat, ya harus terima resikonya, gitu. Jangan sampai ketakutan kalian malah bikin gelap mata. Malah kalian berpikir harus gali lubang tutup lubang, harus berpikir nyari pinjaman sini untuk menutupi hutang-hutang yang kalian ditunaiku. Saya pikir itu nggak perlu, ya. Santai aja, ribuan orang itu gagal bayar. Jadi kalian nggak perlu takut, ya, gitu kan. Walaupun orang bilang katanya, wah ini akan disomasi. Somasi itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, gitu kan. Tapi yang jadi masalah, kadang somasi ini hanya sekedar efek kejut aja, efek untuk mengerta kalian kapan mau dibayar, kapan kalian berpikir untuk bayar, ya. Intinya, jangan pernah maksa kalau emang nggak ada uang. Ya, oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akan ngasih video update selanjutnya tentang masalah tunaiku. Kalau kalian punya pertanyaan tentang masalah pinjaman online di tunaiku, kalian boleh komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya doakan semoga kalian diberi kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.